Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Repian. Di sini saya akan memaparkan tentang politik, bisnis, dan isu lingkungan. Nah, pengertian dari politik bisnis adalah hubungan timbal balik antara dunia usaha dan proses politik untuk memengaruhi keputusan, kebijakan, dan regulasi. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan akses jaringan atau pengaruh politik untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis. Nah, hubungan ini bisa bersifat positif ketika mendukung kebijakan publik yang sehat, tetapi juga dapat memunculkan konflik kepentingan bila kepentingan bisnis ini lebih dominan daripada kepentingan publik. Dan selanjutnya yaitu ada unsur politik bisnis. Nah, unsur politik bisnis ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada aktor bisnis. Nah, aktor bisnis ini adalah pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan berusaha mempengaruhi kebijakan. Di antaranya seperti perusahaan, asosiasi industri, dan para pemodal atau investor yang besar memiliki kepentingan finansial di berbagai aktor. Nah, yang kedua yaitu ada aktor politik. Nah, aktor politik ini adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang membuat dan mengesahkan kebijakan. Di antaranya itu ada pemerintah, legislatif, dan regulator. Nah, selanjutnya itu ada kepentingan. Nah, kepentingan ini adalah titik temu atau titik konflik antara bisnis dan politik. Nah, di antaranya itu ada seperti pajak di mana bisnis ingin tarif rendah, pemerintah butuh pendapatan negara. Nah, yang selanjutnya itu ada izin usaha. Nah, bisnis ini pasti ingin memproses cepat dengan mudah dan adanya subsidi dan regulasi. Nah, dan yang keempat yaitu ada instrumen. Nah, instrumen pengaruh ini adalah cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan seperti lobby, kampanye, advokasi, dan jejaring kekuasaan. Dan selanjutnya yaitu ada lingkungan dalam bisnis. Isu lingkungan dalam bisnis. Nah, isu lingkungan dalam bisnis ini adalah kegiatan di mana bisnis berdampak pada lingkungan melalui penggunaan sumber daya dan limbah yang dihasilkan. Nah, isu lingkungan yang paling sering muncul adalah perubahan iklim, populasi, keberlanjutan, dan pengaruh limbah. Nah, kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga oleh keputusan ekonomi, politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, isu lingkungan ini menjadi persoalan kebijakan, bukan sekadar persoalan teknis. Selanjutnya ada keterkaitan politik, bisnis, dan lingkungan. Nah, politik bisnis mempengaruhi lingkungan karena perusahaan berusaha mempengaruhi aturan yang mengatur emisi, izin tambang, pengolahan limbah, dan penggunaan lahan. Dalam banyak kasus, relasi erat antara politikus dan pembisnis dapat memunculkan kebijakan yang lebih berpihak pada investor daripada keberlanjutan publik. Di sisi lain, hubungan politik juga bisa membantu perusahaan memperoleh akses pada energi bersih atau dorongan untuk memperbaiki kinerja emisi. Artinya, di mana dampak bisa dua arah, memperkuat atau justru melemahkan perlindungan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada peran politik bisnis terhadap isu lingkungan. Yang pertama itu ada mempengaruhi penyusunan regulasi lingkungan, di mana perusahaan besar sering duduk di meja perundingan saat regulasi disusun. Dan yang kedua yaitu ada menentukan kuat lemahnya penegakan hukum lingkungan. Nah, ini adalah penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada politikal pemerintah. Dan selanjutnya itu ada mendorong atau menunda transisi menuju bisnis hijau. Nah, ini adalah perusahaan energi fosil yang punya kekuatan politik bisa menunda kebijakan transisi energi. Sebaliknya, perusahaan teknologi hijau yang punya akses politik bisa mempercepat adopsi energi terbarukan. Dan selanjutnya ada membukakan akses perusahaan pada insentif keberlanjutan. Nah, ini adalah perusahaan dengan koneksi politik yang baik lebih mudah mengakses insentif pajak untuk investasi hijau. Dan yang terakhir yaitu ada berpotensi memunculkan green
greenwashing jika pengawasan lemah. Nah, ini adalah praktik di mana perusahaan mengklaim peduli lingkungan hanya untuk citra tanpa perubahan nyata. Dan selanjutnya itu ada dampak positif. Dampak positif ini ada 3. Yang pertama adalah mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan. Nah, ketika politik bisnis berjalan dengan baik, pemerintah bisa menciptakan insentif yang mendorong perusahaan berinvestasi di teknologi hijau seperti panel surya dan lain-lain untuk menguntungkan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada mempercepat adopsi standar ESG dan efisiensi energi. Nah, ini adalah kerangka penilaian bisnis yang memasukkan faktor lingkungan dan sosial. Ketika ada dukungan politik, adopsi ESG menjadi lebih cepat karena regulasi, pelaporan wajib, dan insentif fiskal yang mendukungnya. Dan yang ketiga itu ada memudahkan kolaborasi pemerintah swasta untuk keberlanjutan. Nah, ini adalah untuk banyaknya proyek keberlanjutan skala besar seperti penghijauan, pengelolaan sampah kota, atau transisi energi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Nah, hubungan politik bisnis yang sehat dapat memperlancar kolaborasi ini. Dan selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, dampak yang pertama itu ada konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Nah, ketika pembuatan kebijakan juga memiliki kepentingan bisnis atau ketika mereka dititipi kepentingan oleh pengusaha, maka kebijakan yang dihasilkan tidak lagi netral. Dan yang kedua yaitu ada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, ketika izin tambang biasanya izin dikeluarkan, kepentingan politik bisnis bukan berdasarkan daya dukung lingkungan. Hasilnya adalah eksploitasi berlebihan. Indonesia sendiri menghadapi masalah serius ini di sektor tambang batubara, kelapa sawit, dan perikanan. Dan yang ketiga itu ada kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Nah, kebijakan seharusnya kan dibuat untuk kepentingan rakyat luas. Namun ketika dipengaruhi kepentingan bisnis tertentu, manfaatnya hanya mengalir ke segelintir kelompok, sementara masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut justru menanggung dampak lingkungannya yang dibuat oleh kebijakan tersebut. Dan selanjutnya itu ada contoh kasus. Nah, contoh kasus dalam konteks Indonesia, hubungan politik perusahaan dapat berdampak pada kinerja emisi karbon. Studi yang dirujuk menunjukkan perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki intensitas emisi lebih rendah. Tetapi pengaruh ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menjadi pedang bermata dua karena bisa memperkuat akses keberlanjutan sekaligus melemahkan akuntabilitas lingkungan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Politik bisnis adalah interaksi antara kepentingan usaha dan kekuasaan politik untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam isu lingkungan, politik bisnis berperan besar dalam menentukan arah regulasi, pengawasan, dan keberlanjutan. Karena itu, hubungan bisnis dan politik harus diarahkan pada kepentingan publik, transparansi, dan perlindungan lingkungan hidup yang baik. Kebijakan yang kuat akan membantu bisnis tumbuh tanpa merusak lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.